Mak sedang menanam padi, saya datangi Pak di tengah sawah. Mak, saya mau kuliah. Apa kata mak saya? Yandri, gimana mau kuliah? Makan aja susah. Saya ini lahir di desa Palak Siring, Kecamatan Kedurang, Provinsi Bengkulu, Kabupatennya Bengkulu Selatan. Desa ini tidak ada di peta, Bapak Ibu. Saya lahir di situ, dilahirkan oleh emak kami, namanya Hajah Biasmawati, sudah almarhum 2 tahun yang lalu. Saya lahir di desa ini, mulai lahir sampai tamat kuliah. Di rumah emak kami ini tidak pernah saya melihat lampu listrik, tidak pernah melihat kompor untuk masak, tidak pernah melihat kamar mandi untuk mandi, tidak pernah lihat keramik di rumah emak kami. Artinya itulah bayangan rumah emak kami, setengahnya lantai semen, setengahnya lantai tanah. Emak kami ini petani, Bapak Ibu, bapak kami juga petani. Saya kalau SD tidak pakai sepatu, bukan nggak mau, karena memang nggak punya sepatu Pak Rektor. Saya SMP, Bapak Ibu, harus menyeberang sungai, pakai kain basahan dulu, belum bisa pakai celana sekolah, sambil megang sepatu dan buku, nyebrang sungai setiap hari. Kalau lagi musim hujan sering hanyut, Bapak Ibu. Jalan kakinya pulang pergi 14 kilo, Bapak Ibu. Tidak ada jalan aspal, jalan tanah kuning. Kalau kehujanan ya baju kering di badan seperti lagu-lagu yang kita dengarkan. SMA saya, Bapak Ibu, melangkah ke ibu kota Bengkulu Selatan, kota Manak namanya. Saya tidur setahun di dekat terminal bus, karena adik emak itu punya tanah di situ, kebun jengkol dan kebun singkong. Saya tidur di gubuk situ, Bapak Ibu. Nggak ada kompor, nggak ada listrik juga, saya tidur situ. Di tengah pinggiran kota, dan saya jalan kaki juga. Pulang pergi hampir 15 kilo ke SMA 1 Manak itu. Pulang sekolah saya untuk mencari sesuap nasi harus cuci mobil orang, Bapak Ibu. Setahun di situ saya pergi numpang ke rumah teman saya dekat SMA. Kembali saya nikmati lantai tanah dengan dinding geribik bambu, Bapak Ibu. Setahun saya di sana, saya bergerak lagi. Tahun ketiga SMA saya menjadi marbot masjid, Bapak Ibu. Saya tidur di bawah pengimaman, karena di masjid 2 lantai. Pas ada ruang kecil di bawah imam itu, saya tidur di situ, nggak pakai kasur, ya seadanya lah. Saya berangkat tamat SMA, karena di kampung kami itu tidak ada orang yang kuliah. Karena desanya kalau sekarang tuh desanya sangat tertinggal kali, Pak Prof. Kalau sekarang ada desa mandiri, desa maju, desa berkembang, desa tertinggal, desa sangat tertinggal. Mungkin desa kami dulu tuh desa di atas sangat tertinggal, Bapak Ibu. Nggak ada apa-apa kehidupannya. Sehingga saya tamat SMA, saya pamit sama emak kami sedang nanam padi, Pak. Saya bilang, "Mak, saya mau kuliah." Ini saya, Pak, kalau cerita pasti nangis. Mak sedang menanam padi, saya datangi Pak di tengah sawah. "Mak, saya mau kuliah." Apa kata mak saya? "Yandri, gimana mau kuliah? Makan aja susah." Dan jarak antara desa kami itu dengan kota Bengkulu, Bapak Ibu, 220 kilo. Dan saya belum pernah ke kota Bengkulu waktu itu. Akhirnya saya bilang, "Mak, nggak apa-apa, Mak. Doa mak saja. Restu mak saja. Insya Allah saya akan berjuang." Akhirnya saya berangkat, Bapak Ibu, dengan modal setengah karung beras menuju kota Bengkulu. Saya mohon maaf, Bapak Ibu. Dan saya ini ingat emak saya sudah meninggal juga ini. Insya Allah ahli surga. Nah, selama saya kuliah, Bapak Ibu, saya juga melakukan langkah-langkah yang menurut saya tidak dilakukan oleh orang lain. Saya tetap banyak tidur di masjid, Bapak Ibu.
saya jadi guru ngaji TPQ. Dan saya mencari uang itu saya kolek atau ajak ibu-ibu yang bayar listrik. Kalau dulu kan bayar listrik ke PLN Pak Prof. Akhirnya saya buat dengan bersama-sama bilang, Bu, daripada ibu antri di PLN, lebih baik saya yang bayarkan ke PLN secara kolektif. Nah itu saya dapat duit di situ Bapak Ibu. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, saya tamat di Fakultas Peternakan, Fakultas Pertanian, program studi peternakan tercepat waktu itu. Walaupun tadi saya dengar, saya agak minder kalau diumumkan sama MC tadi, IPK-nya 3,97, 3,8, 3,92. Saya IPK saya hanya 2,97 Bapak Ibu. Ya, dan saya tidak pernah kuliah di politik. Keluarga saya juga nggak ada yang di politik. Tapi alhamdulillah Profesor Fatah, dalam hidup saya sudah melalui banyak pengalaman. Saya pernah ketua Komisi 8 DPR RI, pernah juga menjadi wakil ketua MPR, dan juga alhamdulillah sekarang Bapak Presiden Prabowo Subianto memberikan kepercayaan kepada saya sebagai Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Saya orang desa Bapak Ibu. Pak Prabowo memberikan amanah yang begitu mulia kepada saya.